Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cerita Malam Seram. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Ini Sandalnya Mbak. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Ini adalah sebuah cerita yang diangkat dari kisah nyata seorang teman saya. Namanya Alia. Saat itu ia sedang hamil 7 bulan dan tinggal di sebuah apartemen yang berada di kawasan kota Jakarta. Lokasi apartemen tersebut kebetulan berada tepat di belakang kuburan. Ada sebuah kebiasaan bila seorang perempuan yang sedang hamil biasanya lebih sering diganggu oleh makhluk halus. Namun, Alia tidak percaya tahayul tersebut sampai suatu hari ia mengalaminya sendiri. Tepatnya pada malam Jumat, Alia kebetulan sedang berada di rumah sendirian karena suaminya harus bertugas keluar kota. Alia melakukan aktivitasnya seperti biasa, bangun tidur, masak, membereskan rumah, dan menonton film di kamarnya. Ketika sedang menonton film di kamarnya menjelang pukul 9 malam, kejadian aneh pun mulai terjadi. Ada suara yang mengetuk-ngetuk dari luar kamarnya. Alia pun berjalan keluar kamar karena mengira ada seseorang yang datang ke apartemennya. Namun, ternyata tidak ada apa-apa di luar apartemennya. Ia pun kembali ke kamar, melepaskan sandalnya dan tiduran di ranjang melanjutkan film yang sedang ditontonnya. Beberapa menit kemudian, kejadian aneh terjadi lagi. Kali ini ada bunyi dari kamar mandinya, seperti bunyi air keran yang menyala. Ia pun langsung ke kamar mandi dan mematikan kerannya, tanpa menggunakan sandal. Menjelang pukul 10 malam, ketika film yang ditontonnya sudah hampir selesai, kejadian aneh kembali terjadi. Kali ini, ada seorang yang mengetuk pintu apartemennya. Ia pun beranjak dari tempat tidurnya, namun sandalnya tidak ada di bawah ranjangnya. Karena ketukan itu sudah ketiga kalinya berbunyi, ia pun buru-buru ke pintu apartemennya dan mengintip dari viewfinder apakah ada orang atau tidak. Ternyata ada seorang perempuan berpakaian putih sedang berdiri di depan pintu seperti membawa sebuah plastik supermarket. Ketika pintunya dibuka, perempuan itu sudah tidak ada. Alia hanya berpikir mungkin ia sedang dikerjai oleh temannya yang menyamar. Lalu, ia pun kembali ke kamar tanpa berpikir apapun. Saat film selesai ditontonnya, ia kembali mendengar sebuah ketukan dari luar kamarnya. Ia pun mencari sandalnya yang ada di kolong ranjang. Namun, ia menyadari bahwa sandalnya masih belum bisa ia temukan. "Mana ya sandal saya?" pikir Alia. Ia mulai meraba-raba kolong ranjangnya untuk mencari sandal yang tahu-tahu hilang. Namun, ia tidak berhasil menemukannya. Suara ketukan di pintu sudah hilang, dan Alia kembali beristirahat ke ranjang karena bayi di dalam perutnya mulai menendang-nendang. Alia pun mulai mengingat-ingat kembali di mana terakhir kali ia melepaskan sandalnya. Ia masih ingat kalau ia hanya melepaskan sandal di bawah ranjangnya. "Ah, mungkin masuk kolong," pikir Alia lagi dan melupakan sandalnya. Menjelang pukul 11 malam, ketika Alia sedang menelepon suaminya, terdengar lagi suara dari depan apartemennya. "Sayang, ada yang mengetuk lagi nih," ujar Alia di telepon kepada suaminya. "Malam-malam? Sudah biarin saja, tidak usah dibuka," balas suaminya. Ia pun membiarkannya. Tapi ketukan itu semakin kencang. "Kenapa suaranya semakin besar? Aku nggak tahu, aku mulai merinding nih," ujar Alia. "Sudah, diamkan saja dulu, mungkin tetangga sebelah. Tidak perlu buka pintu. Kamu di kamar saja. Teleponnya jangan ditutup ya," balas suaminya. Sekitar 5 menit kemudian, suara tersebut sudah mulai berhenti. Alia pun tidak memikirkannya lagi karena mengira suara tersebut mungkin suara dari tetangganya. Keesokan harinya, menjelang pukul 4 pagi,
Ketukan terdengar di sebelah Alia yang sedang tertidur pulas. Ia pun membuka mata dan melihat sosok seorang perempuan berdiri di sampingnya sambil membawa kantong plastik dan mengeluarkan sebuah sandal dari kantong tersebut. Alia pun kaget dan berteriak. Lalu sandal itu terjatuh hingga kembali tergeletak seperti semula. Alia langsung menelepon suaminya dan mengatakan bahwa ada seorang perempuan di kamarnya. Ia merasa bahwa dirinya sedang diganggu. Suaminya menyarankan agar Alia pun menyalakan lampu kamarnya dan memasang lagu untuk menenangkan dirinya. Ia langsung melakukan apa yang disarankan oleh suaminya. Ia memasang alunan musik lembut untuk menenangkan dirinya. Tepat pukul 6 pagi, Alia terbangun dan langsung teringat dengan wajah perempuan subuh tadi. Ia seakan bermimpi bahwa perempuan tersebut baru saja meninggal dunia. Ia mencoba menghilangkan pikiran tersebut, lalu menyalakan televisi. Ia memasang salah satu siaran televisi berita. Di sanalah ia menemukan wajah perempuan yang ada dalam mimpinya dan mengetuk kamar apartemennya. Ternyata, perempuan itu baru meninggal dunia saat pulang dari supermarket dan dikubur tepat di tempat pemakaman yang ada di belakang apartemennya. Sontak ia pun langsung kaget dan jantungnya berdetak sangat kencang. "Please, jangan ganggu saya ya," ucap Alia.